لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah, di antara sunnatullah pada umat ini, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ummatul ijabah, umat yang mengijabai dakwah beliau, yakni kaum muslimin. Sunnatullah pada mereka adalah adanya perubahan-perubahan, taghayyurat, perubahan-perubahan yang ada pada mereka. Berubah dari perkara kebaikan menuju perkara kejelekan. Berubah dari sunnah Rasulullah SAW menuju perkara penyimpangan-penyimpangan. Adanya pergeseran dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibahasakan dengan taghayyurat, perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran dari perkara yang baik menuju perkara yang buruk. Ini sunnatullah pada kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabatnya, yang juga merupakan wasiat bagi seluruh umatnya. Dalam petikan sabda itu belum menyatakan fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira.
Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, yara ikhtilafan katsira, dia akan melihat dan menyaksikan perselisihan yang banyak. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dhalalah. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru pada agama ini. Fa innaha dhalalah. Dikarenakan dia kesesatan. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Siapa saja di antara kalian yang mendapati masa itu, kondisi itu, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terhubung sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dengan geraham-gerahamnya. Pada kata-kata yara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Di masa itu yang ada adalah satu akidah, satu manhaj. Semua dengan sunnah Rasulullah SAW. Satu ta'ifah para sahabat. Sepeninggalnya beliau ada perubahan-perubahan, taghayyurat. Di antara bentuk perubahannya ada ikhtilafan katsira. Yang kedua pada kata-kata wa iyyakum muhdatsatil umur. Nabi kita Muhammad SAW memberikan warning, tahdzir kepada umatnya dari muhdatsatul umur, perkara yang baru pada agama ini. Bid'ah, dhalalah. Dulu tidak ada. Baru ada di zaman setelah Rasulullah SAW. Itu namanya taghayyurat. Disebutkan dalam lafaz Ibnu Majah, dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda, lailiha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas bimbingan yang putih, jelas gamblang, malamnya kayak siangnya. Tidak ada yang berpaling menyimpang daripadanya sepeninggalku illa halik. Dia pasti akan binasa. Ada kata-kata la yazighu anha ba'di. Itu pemberitaan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan ada orang-orang yang zaighun, yang menyimpang dari bimbingan yang putih tadi sepeninggal beliau. Dan mereka adalah halikun, orang-orang yang binasa. Binasa agamanya, binasa manhajnya. Beliau meneruskan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan barang siapa di antara kamu yang hidup, maka kelak dia akan menyaksikan ikhtilaf yang banyak. Fa'alaikum ma'araftum min sunnati. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan apa yang kamu kenal, apa yang kamu tahu dari sunnahku. Al-hadis. Kata-kata ma'araftum, apa yang kamu kenal, itu mengisyaratkan nanti pada umat ini banyak kaum muslimin yang tidak mengenali sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya berubah, tersamarkan. Banyak orang yang tidak tahu. Kalaupun dia tahu, itu seakan-akan bukan sunnah Rasul. Sudah banyak abu-abunya, kabutnya, hal yang menyamarkannya.
Kala itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan yang kamu kenal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya taghayyurat. Adanya pergeseran, perubahan setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga terkait dengan hadis iftiraqil ummah. Hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Itu nasun sarih, nas yang tegas menjelaskan kepada kita sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini berubah. Tidak lagi satu. Terpecah belah menjadi 73. Hanya satu yang selamat, yang lainnya diancam dengan neraka. Berarti perpecahan banyak di tengah-tengah umat ini. Kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat banyak pada umat ini. Berarti banyak perubahan, pergeseran dari perkara sunnah kepada perkara penyimpangan pada umat ini. Sangat banyak. Begitu pula ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang dicabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan. Allah cabut dari umat manusia ini. Tetapi Allah mencabut ilmu, menggenggam ilmu dengan menggenggam para ulama. Ini mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Hingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka masyarakat pun mengangkat pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Itu namanya taghayyurat. Di era Nabi kita Muhammad SAW semuanya sahabat, kebanyakan mereka adalah ulama, fuqaha. Ada beberapa yang dari kalangan al-Arab, orang-orang Badui, Arab pedalaman. Setelah zamannya Rasulullah SAW, yang terjadi sebaliknya, satu persatu ulamanya wafat, satu persatu alimnya wafat, yang ada lebih banyak juhalnya, orang-orang jahilnya dibandingkan dengan alimnya. Bahkan muncul tokoh-tokoh, pemimpin yang jahil berfatwa dengan tanpa ilmu. Dallu fa'adallu. Di sini sudah nampak sekali at-taghayyurat, perubahan pada umat ini. Begitu pula barakallahu fikum hadis tentang Ar-Ruwaibidah. Ketika Rasulullah SAW memberitakan satakunu sanawatun khadda'ah, akan terjadi tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur diklaim pendusta, orang yang pendusta dianggap jujur. Wa yu'tamanul kha'in wa yukhawanul amin. Orang yang khain, pengkhianat, dikasih amanah, dianggap amanah.
Sementara orang yang amanah dikatakan khain, pengkhianat. Wa yatakallamu fihi ar-ruwaybidah. Dan akan berbicara di tengah-tengah mereka ar-ruwaybidah. Yang disebutkan dalam makna bahasanya orang yang rendah, orang yang hina, orang yang enggak dianggap, orang yang safih, fuwaisiq, bicara tentang masalah keumatan. Sanawatun khada'ah, tahun-tahun penuh dengan tipuan. Perubahan pada umat ini. Lebih tegas lagi, asar yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, Kitabul Adzan. Dibawakan asar dari Salim bin Abdullah ibni Umar rahimahullah. Dia mengatakan sami'tu Ummat Darda taqul. Aku pernah mendengar Ummu Darda berkata. Dakhala alayya Abu Darda wa huwa mughdab. Suatu hari Abu Darda masuk menemuiku dalam keadaan dia marah. Masuk dalam keadaan marah-marah, uring-uringan. Fakultu, maka saya bertanya, ma aghdabaka? Apa yang membuat engkau marah? Faqala, berkata Abu Darda, wallahi, demi Allah, ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Sungguh demi Allah, aku tidak lagi mengenali dari umat Muhammad SAW ini sesuatu pun dari sunnah Rasul, kecuali mereka sholat jamaah. Itu di zaman Abu Darda, di era dahulu. Beliau sudah mendapati perubahan-perubahan tadi, taghayyurat tadi, bahkan belum menyatakan tidak lagi mengenali sedikit pun dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW pada umat ini, kecuali satu, mereka sholat berjamaah. Yang lainnya abu-abu, samar. Tidak lagi seperti di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di zamannya beliau, apalagi di zaman setelah beliau. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan, wa muradu Abi Darda anna a'mal al-madhkurin hasala fi jami'iha an-naqs wa taghayyur illa at-tajmi' fi shalah. Maksud dari ucapan Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, adalah bahwasanya amalan-amalan yang disebutkan tadi dari umat Muhammad tadi, hampir semuanya terjadi kekurangan dan perubahan, kecuali jamaah sholat. Beliau mengatakan wahwa amrun nisbi, ini perkara yang relatif. Lianna halan nasi fi zaman nubuwah kana atamma mimma saririn ilai ba'daha. Ini perkara yang relatif, sebab kondisi kaum muslimin di masa kenabian itu paling sempurna dibandingkan dengan masa setelahnya. Thumma kana fi zamani syaikhain atamma mimma saririn ba'dahuma. Kemudian di zaman syaikhain Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai keduanya, itu lebih sempurna dibandingkan era setelah mereka berdua. Wa ka'anna dzalika sadara min Abi Darda fi awakhir umrih. Nampaknya peristiwa ini terjadi pada Abu Darda di akhir hayatnya, di akhir usianya.
Jauh setelah masanya Abu Bakar dan Umar. Wa kana dzalika fi awakhir khilafati Utsman. Dan itu terjadi pada akhir masa khilafahnya Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya. Dan kita tahu di akhir masa khilafah beliau muncul Khawarij dan yang semisalnya. Kata Al-Hafidh, "Faya laita syi'ri idza kana dzalikal 'asrul fadilu bisifatil madhkura 'inda Abi Darda, fa kaifa biman jaa'a ba'dahum min at-tabaqat ila hadzal zaman." Duhai kiranya kalau di masa yang utama sifatnya seperti yang disebutkan oleh Abu Darda tadi, di era beliau demikian kondisinya, lalu bagaimana kiranya dengan orang-orang yang datang setelah mereka sekian generasi sampai hari ini? Itu zamannya Al-Hafidh. Bagaimana kiranya kalau sampai di zaman kita sekarang ini, yang terjadi seperti yang digambarkan dalam sebagian athar, yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Terbalik semuanya. Ini namanya taghayyurat. Ini semuanya barakallahu fikum sunnatullah pada kaum muslimin. Sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Sesuatu yang jelas terjadi. Karena beliau yang memberitakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwanu fillah azakumullah, perubahan-perubahan ini asbabnya banyak. Di antara asbabnya adalah takdirnya Allah Azza wa Jalla. Syai'un qaddarahullah. Sesuatu yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dielakkan. Yang kedua, asbabnya ialah wafatnya para ulama. Wafatnya orang-orang yang terbaik pada umat ini. Seperti pada hadis Abdullah bin Amr bin As yang disebutkan di atas. Disebutkan dalam sebuah ayat di Ar-Ra'd ayat yang ke-41, Allah berfirman, "Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha." Apakah mereka tidak menyaksikan bahwasanya kami datang pada muka bumi ini, kami kurangi ia dari ujung-ujungnya. Kata-kata nanqusuha min atrafiha. Ada sebuah athar dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Inna Tabari dalam tafsir, dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga yang semisal datang dari Mujahid rahimahullah. Pengertian berkurangnya bumi dari ujungnya adalah zahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyari ahliha. Wafatnya ulama-ulamanya, wafatnya fuqaha-fuqahanya, wafatnya orang-orang terbaik di muka bumi. Wallahul musta'an. Ini di antara sebabnya. Dan perkara yang sangat nyata yang kita saksikan langsung, bagaimana kondisi umat semakin terpuruk, semakin lemah dengan wafat ulamanya. Dirasakan dari mulai zaman dahulu kala
lebih dirasakan ketika zaman sekarang ini. Wallahul musta'an. Asbab yang lainnya lagi ialah kathratul ikhtilaf. Banyaknya perselisihan pada umat ini. Seperti pada hadis Irbad bin Sariyah, fasayara ikhtilafan katsira. Begitu pula banyaknya perpecahan umat. Iftirakul ummah. Dengan nas hadis iftirakul ummah. Banyaknya firqah yang menyimpang. Firqah yang sesat. Di tengah-tengah umat ini. Di antaranya lagi barakallahu fikum ialah al-jahl bid-din. Al-jahlu bid-din. Kebodohan umat Islam tentang agamanya. Dan itu sesuatu yang sifatnya real. Termasuk tanda-tanda kiamat. Yaqilul ilmu wa yadharul jahl. Ilmunya semakin sedikit. Kebodohan semakin merata, semakin nampak. Dan nyata di tengah-tengah umat kita, di kalangan kaum muslimin. Terlalu banyak, lebih banyak, bahkan paling banyak orang-orang yang tidak memahami agama mereka. Jauh dari bimbingan agama mereka. Jahil bid-din. Ini yang membuat mereka akhirnya tidak mengenali sunnah. Akhirnya mereka beramal dengan kebodohan. Akhirnya mereka terjatuh dalam kebid'ahan, dalam penyimpangan, dalam kemaksiatan. Li jahlihim. Karena jahilnya mereka. Sebab yang lainnya lagi adalah barakallahu fikum. Zuhurur ruwaibidah. Munculnya ruwaibidah di tengah-tengah umat ini. Orang-orang yang gak dianggap, bukan alim, bukan faqih, bukan talibul ilmi, bukan orang yang masyhur dengan ilmu atau masyhur dengan agama. Safih, orang yang bodoh. Fawaisid, orang yang fasid, rendah. Seseorang yang la yu'dahu bihi, yang gak mu'tabar, yang gak dianggap. Tampil, berbicara tentang perkara besar, perkara keumatan, perkara dakwah yang besar, perkara fitnah yang besar. Tampil. Ruwaibidah. Itu juga nyata. Ruwaibidah dunia nyata banyak. Ruwaibidah dunia maya lebih banyak lagi zaman sekarang ini. Sebagaimana hadis ruwaibidah yang disebutkan di atas. Wallahul musta'an. Dan masih banyak lagi asbab yang lainnya barakallahu fikum yang kita saksikan langsung dengan mata kepala kita sendiri terjadi pada umat Islam ini, yang dengan itu semuanya terjadi sekian banyak dan beragam taghayyurat, perubahan, pergeseran dari perkara yang baik ke perkara yang buruk, dari sunnah ke perkara bid'ah, dari hidayah menuju ghiwayah. Meskipun tidak semuanya yang kita bahas ada itu semua. Dari sini satu hal penting yang perlu disadari dan dipahami, terkhusus oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, terutama oleh para pengampu dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Satu misi besar dakwah salafiyah,
bahkan sudah menjadi prinsipnya, yaitu bahwasanya dakwah salafiyah dakwah islahiyah litajdidi hadzal din. Dakwah salaf itu dakwah memperbaiki umat, islahiyah memperbaiki individu, islahul fardi, memperbaiki keluarga, islahul usrati, memperbaiki masyarakat, islahul mujtama', memperbaiki bangsa, islahul bilad. Dakwah islahiyah, dakwah perbaikan. Barakallahu fikum. Ini misi besar dakwah salafiyah. Merekalah orang-orang yang diharapkan biidnillahi ta'ala wa taufiqihi, dengan komitmen mereka di atas sunnah, diharapkan bisa memperbaiki kondisi umat, mengembalikan umat kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengadakan perbaikan umat, islahul akidah, perbaikan akidah, islahu al-ibadah, perbaikan ibadah, islahu dakwah, perbaikan dalam sisi dakwah, dalam perkara muamalah, dalam semua hal. Sehingga dakwah salafiyah datang untuk tajdid hadzal din, melakukan perubahan pada agama ini dengan makna pembaharuan, mengembalikan agama Allah kepada bimbingan yang benar, Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaf, mengembalikan umat kepada kejayaannya, mengembalikan umat kepada kemuliaannya dengan kembali kepada bimbingan Islam yang mulia ini. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan dia sahih dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan dalam sabdanya, Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan untuk umat ini di setiap penghujung 100 tahun. Di penghujung setiap 100 tahun, 1 abad. Seseorang yang memperbaharui untuk umat ini agama mereka. Man yujaddidu laha dinaha. Disebutkan dalam Aunul Ma'bud, syarahnya, pengertian tajdid yang diinginkan di dalam riwayat ini, maksudnya ialah ihya'u man darasa minal amali bil kitabi was sunnah wal amru bimuqtadahuma wa imatatu ma dhahara minal bid'i wal muhdatsat. Yang dimaukan dengan pembaharuan di sini, tajdid di sini, menghidupkan kembali, menghidupkan apa yang punah, apa yang pudar, dalam bentuk mengamalkan Quran dan Sunnah, memerintahkan kaum muslimin dengan konsekuensi-konsekuensinya, dan mematikan apa yang nampak, apa yang muncul dari berbagai macam bid'ah dan muhdatsatil umur. Itu bentuk tajdidnya. Ihya'us sunnah wa imatatul bid'ah.
menghidupkan sunnah Rasul, memadamkan bid'ah. Riwayat ini barakallahu fikum, berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi menunjukkan adanya taghayyurat, perubahan-perubahan pada umat ini, sehingga perlu tajdid, pembaharuan. Yang kedua, kepastian dari Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah memberitakan bahwa Shadiqul Masduq, setiap satu abad akan dibangkitkan pada umat ini, untuk umat ini, di tengah-tengah umat ini, para ulama, para fuqaha yang menghidupkan kembali sunnah Rasul yang pudar, yang punah pada umat ini. Menghidupkan kembali ilmu sunnah, al-amal bis sunnah, tamassuk bis sunnah, da'watu sunnah pada umat ini. Dan memadamkan ragam kebid'ahan. Allah akan tampilkan, Allah akan bangkitkan para mujaddidin, para pembaharu agama pada umat ini. Dari semua al-firaq wa tawaif, dari semua kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, pihak dan kelompok yang paling diharapkan menjadi para mujaddidin ialah al-firqatun najiyah taifah al-mansurah, ahlul hadis, ahlus sunnah. Dikarenakan makna tajdidnya jelas, ihya'us sunnah wa imatatul bid'ah, menghidupkan sunnah, memadamkan, mematahkan bid'ah. Itu misinya ahlus sunnah wal jamaah. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain dan memberikan isyarah kepada makna tadi. Kelompok yang paling diharapkan menjadi pembaharu agama ini ialah ahlul hadis, ahlus sunnah. Yang lain tidak mungkin diharapkan, dikarenakan yang lainnya al-firaqud dhallah, kelompok yang menyimpang. Maka ya khanafiddina azakumullah, wahai ahlus sunnah, wahai salafiyin, satu hal penting yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita perjuangkan, dakwah salafiyah, dakwatus sunnah, yang diampu oleh ulama sunnah, du'atus sunnah, sepanjang zaman, sepanjang masa. Mereka punya prinsip, mereka punya konsep dakwah islahiyah, dakwah tajdidiyah. Dakwah mereka, dakwah perbaikan, dakwah pembaharuan dengan makna yang disebutkan di atas, menghidupkan sunnah, mematikan kebid'ahan. Barakallahu fikum. Ikhwanafiddina azakumullah. Pembahasan inti yang diinginkan dari tema kali ini adalah manhaj ahli sunnati wal jamaah fil islah wa tajdid. Manhaj ahli sunnah dalam perbaikan umat, islah. Manhaj ahli sunnah dalam pembaharuan agama, tajdid. Ini hal penting yang perlu untuk kita pelajari. Ada beberapa manhaj, beberapa qawaid yang penting kita perhatikan sebagai upaya untuk islahul ummah, perbaikan umat dalam semua sisi dan aspek dunia dan agama mereka. Kita sebutkan poin yang pertama.
Poin yang pertama, asasul islah, asasul tajdid, huwa da'watu ila tauhid, ad-da'watu ila ibadatillahi ta'ala wahdah. Inilah manhaj islah para anbiya wal mursalin. Manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Kita mendapati dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dan menceritakan tentang dakwahnya para anbiya wal mursalin di tengah-tengah umatnya, kaum kufar, kaum musyrikin, berhalaisme. Mereka semua para anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir dakwah islahiyah yang mereka terapkan ialah mengajak, menyeru kaumnya, menyeru umatnya untuk bertauhid kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini menjadi prinsip mereka, konsep mereka di dalam memulai dakwah, dalam memulai islahul ummah, perbaikan umat. Asas perbaikannya, asas pembaharuannya dakwah tauhid. Yang pertama kali diislah, diperbaiki, yang pertama kali ditajdid, diperbaharui at-tauhid wa adam syirik. Ketauhidan umat, akidah umat tanpa syirik, membenahi akidah umat, ibadah umat, tauhidnya umat dengan tanpa syirik, supaya mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah semata, tanpa sekutu baginya. Kita perhatikan barakallahu fikum sejarah umat manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan bahwasanya umat manusia dari mulai awalnya mereka semuanya adalah hunafa, orang-orang yang hanif, orang-orang yang di atas tauhid, di atas fitrah, asyaratu qurun, selama 10 generasi. Fajtadhum syayatin, lalu kemudian setan menyimpangkan mereka. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Allah menegaskan dahulu yang namanya umat manusia, umat yang satu. Lalu mereka berikhtilaf. Dari mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam semuanya hanif, di atas tauhid, alal fitrah. Terjadi yang namanya perubahan dan penyimpangan pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi. Dalam bentuk mahabbatus salihin, kecintaan yang hulu kepada orang-orang saleh sampai pada tingkat menyembah berhala-berhala, patung-patung orang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Nuh alaihissalam untuk mentajdid agama mereka. Jaddada lahum dinahum. Ini bahasa dan ta'bir yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najd Tamimi rahimahullah. Nabi Nuh sebagai mujaddid yang pertama dari kalangan para anbiya wal mursalin, memperbaharui agama mereka dengan menjelaskan tauhid yang benar tanpa syirik.
Ini pula yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim secara umum. Di An-Nahl ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan, menyampaikan, an i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah, tinggalkan taghut-taghut itu. Dalam banyak ayat Allah memperinci dakwah masing-masing rasul. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Mereka semua menyerukan dakwah yang sama, seruan yang sama, islah yang sama, tajdid yang sama. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi ibudullaha, ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ini manhaj. Sesuatu yang tidak bisa dilangkai. Sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Sesuatu yang wajib dipegangi. Ketika ada tajdid, pembaharuan yang disuarakan oleh kaum muslimin, tetapi tidak memulainya dengan tauhid dan akidah yang benar, itu bukan namanya tajdid yang dibenarkan dalam Islam. Itu merupakan tajdidun yang munharif. Barakallahu fikum. Yang memulai pembaharuan dengan menyuarakan jihad fisabilillah. Ini penyimpangan dalam manhaj islah. Jihad perkara yang sangat mulia. Tapi ingat, untuk perbaikan umat, pembaharuan agama bukan dimulai dengan jihad, tapi dimulai dengan islahul aqidah, perbaikan akidah umat, tauhidnya umat. Itu manhaj islahnya para anbiya. Itu manhaj islahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu manhaj islahnya salafun salih. Yang menyelisihinya, dia menyimpang. Sebagian lagi memulai pembaharuan dengan jalur politik. Dakwah sia-sia. Menggunakan jalur politik. Ini perkara yang menyimpang dari manhaj islah para anbiya wal mursalin dan salafun salih. Tidak dibenarkan itu. Sebagian lagi mengupayakan perbaikan umat, islahul ummah, memulainya dari jalur ekonomi, dakwah iktisadiyah, membenahi ekonomi umat. Yang dipikir ekonomi dan ekonomi. Ini pun juga demikian, menyimpang dari manhaj islahnya para anbiya wal mursalin. Semua ulama sunnah sepakat, semua manhaj perbaikan namanya manhajul islah. Semua manhaj pembaharuan namanya manhajut tajdid, ketika asasnya bukan tauhid. Ketika yang pertama kali dirubah, diperbaharui bukan tauhid, hadza munharif. Itu perkara yang menyimpang, perkara yang salah. Ini manhaj rabbani yang Allah gariskan untuk para anbiya wal mursalin. Ini manhajun rabbani yang Allah gariskan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manhajun rabbani, manhajun nabawi, manhajun salafi yang digariskan untuk kaum muslimin umat Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Ini hal penting yang harus diperhatikan, barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya ke Yaman. Yaman kala itu banyak ahli kitab, orang-orang Yahudi. Pertama kali
yang Rasul perintahkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika mendakwai mereka ialah supaya mereka mentauhidkan Allah, supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain, beribadah hanya kepada Allah semata. Lalu yang berikutnya salat, lalu yang berikutnya lagi zakat ila akhirnya. Yang pertama kali adalah tauhidnya. Sekali lagi ini manhaj paten, tidak bisa dilangkahi, tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganggu. Barang siapa yang menyuarakan perbaikan umat, islah, tajdid, tetapi menjadikan dakwah islahnya pada perkara politik, perkara ekonomi, menghujat pemerintah, atau yang semisal itu, ini semuanya dakwah islah yang munharifah. Berseberangan dengan dakwah islahnya para anbiya wal mursalin. Faman arada al-islah walam yasluk hadzal manhaj faqad khalafa manhaj al-anbiya'i wal mursalin. Barang siapa yang menghendaki perbaikan umat tetapi tidak menempuh manhaj ini, maka sungguh dia telah menyelisihi manhajnya para anbiya wal mursalin. Menyelisihi manhajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi manhajnya para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Oleh karena itu, sekali lagi yang diharapkan menjadi mujaddid pembaharu agama untuk umat ini hanyalah ahlus sunnati wal jamaah. Dikarenakan mereka lah yang punya komitmen untuk menjalankan manhaj islah para anbiya wal mursalin, manhaj islah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan dakwah tauhid, dakwatul aqidah, perbaikan akidah umat, memulai islah dari sisi yang satu ini. Barakallahu fikum. Antum perhatikan seruan-seruan islah, seruan-seruan pembaharuan yang muncul dari berbagai macam kelompok dan pihak. Seruan islah yang bertentangan dengan manhaj ini. Antum perhatikan, antum lihat hasilnya. Tidak ada yang sesuai dengan yang diharapkan dalam Islam. Yang ada hanya angan-angan dan fata morgana. Sebagiannya menumbuhkan, memunculkan kerusakan dan pengerusakan. Apalagi yang manhaj tajdidnya dengan jihad yang enggak syar'i. Apalagi manhaj tajdidnya dengan siasah politik. Apalagi yang manhaj tajdidnya dengan syaurah, resolusi, perubahan pemerintahan, dengan pemberontakan penguasa, dan semisalnya. Yang ada kerusakan demi kerusakan. Barakallahu fikum, fasad demi fasad di muka bumi ini. Perkara yang nyata, yang real, yang tidak mungkin dipungkiri. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Masih kuat? Loh, kok diem? Masih kuat enggak? Hah? Tapi tanggung waktunya. Nah, apa ya? Tanggung ya. Yang kedua. Laba saya prasyaikhon. Nanti yang berikutnya kita kaji lagi insyaallah ba'dal maghrib. Yang kedua, manhaj islah yang kedua
ialah ar-ruju'u ila sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada agama yang benar dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Ini sesuatu yang digariskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis Ikhtilaful Ummah, hadis Irbad ibn Sariyah, semoga Allah meridhoinya, ketika Rasulullah SAW menggambarkan, memberitakan banyaknya ikhtilaf pada umat ini, bentuk taghayyurat, perubahan pada umat. Beliau memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Lafaz yang lainnya fa'alaikum ma'araftu min sunnati. Wajib atas kamu berpegang teguh dengan apa yang kamu kenal dari sunnahku. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perpecahan umat pada hadis iftiraqil ummah, beliau memberitakan bahwa semua kelompok-kelompok itu diancam dengan neraka kecuali satu. Satu yang selamat dari ancaman penyimpangan, ancaman neraka. Dan ketika menjelaskan tentang satu kelompok yang selamat tadi, beliau mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya. Satu kelompok yang selalu dengan bimbingan Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya. Mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah. Prinsipnya kembali kepada bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman salaf. Ini manhaj yang digariskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala insyaallah ya. Maka dakwah islah ahlus sunnah ialah menyeru umat manusia untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassuk bis sunnah, ittiba'us sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Dikenal dengan dakwatus sunnah. Barakallahu fikum. Ini namanya islahuddin. Memperbaiki agama umat dengan tamassuk bis sunnah. Dengan kembali kepada bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada lagi yang lain. Bimbingan inilah yang menjadikan generasi pertama umat ini menjadi umat yang utama, umat yang terutama, umat yang mulia, umat yang saleh. Maka dengan cara yang sama pula kita harus memperbaiki kondisi akhir umat ini. Itu makna ucapan Imam Malik rahimahullah. La yusliha akhir hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak mungkin, tidak akan bisa memperbaiki kondisi akhir umat ini melainkan dengan sesuatu yang dengan itu generasi pertamanya menjadi baik. Yaitu dengan tamassuk bis sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, ittiba'us sunnah dalam semua aspek kehidupan yang ada, dunia wa din. Ini pun juga paten, tidak mungkin dilangkai, tidak mungkin dirubah, tidak mungkin diganti. Yang menyelisih manhaj ini menyimpang. Barakallahu fikum. Yang menyuarakan perbaikan umat, yang menyuarakan pembaharuan agama, ternyata mengajak umat kembali pada kelompoknya masing-masing. Tidak ada yang namanya pembaharuan dan perbaikan, yang ada adalah perpecahan. Dikarenakan yang namanya kelompok-kelompok itu membuat perpecahan umat, yang menyatukan umat hanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti.
Ibnu Taimiyah mengatakan dalam bukunya Al-Istiqamah rahimahullah mengatakan as-sunnatu makrunatun bil jamaah fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Yang namanya sunnah Rasul pasti bergandengan dengan jamaah, persatuan umat. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Kama annal bid'ata makrunatun bil furqah. Sebagaimana yang namanya bid'ah pasti bergandengan dengan perpecahan. Fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sehingga dikatakan mereka adalah ahlul bid'ah dan ahlul furqah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ketika dia menyuarakan tajdid, ternyata ajakan untuk asabiyah, fanatisme tokoh selain Rasulullah SAW. Penyimpangan. Suara-suara pembaharuan ternyata mengajak orang untuk ta'assub, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme partai. Itu sebenarnya penyimpangan. Tidak mungkin ada islah yang ada ifsad, pengerusakan umat. Tafriqul ummah, mengkotak-kotak, mencapik-capik, mencerai-beraikan umat. Tidak mungkin ada yang namanya islah. Apalagi menyerukan perbaikan umat, pembaharuan agama, tetapi mengajak umat kembali kepada kebid'ahan-kebid'ahan, paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang radikal, dan yang semisalnya. Tidak mungkin ada islah. Pasti ifsad. Itu pengerusakan akidah umat. Tidak mungkin umat diperbaiki dengan dakwah liberal. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin umat diperbaiki dengan dakwah mutasyaddidah. Orang-orang ekstrim. Radikal. Tidak mungkin umat diperbaiki dengan dakwah tamyi'iyah yang lembek. Tidak bisa. Umat diperbaiki, agama diperbaharui dengan ihya'us sunnah. Dakwah ila sunnah. At-tamassuku bis sunnah. Sebagaimana makna tajdid yang dibahas tadi. Yang disebutkan dalam buku Audul Ma'bud. Barakallahu fikum. Sekali lagi ini pun juga sama. Yang diharapkan untuk islahul ummah, perbaikan umat, tajdiduddin, pembaharuan agama dengan benar, itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Pahami ini, resapi ini, cermati ini, sadari ini. Dakwah salafiyah, dakwah besar. Dakwah sunnah, dakwah yang besar. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil. Misi dakwah salafiyah diantaranya dakwah islahiyah. Perbaikan umat dengan tamasuk bis sunnah. Barakallahu fikum. Dan insyaallah ta'ala poin yang ketiga dan setelahnya akan kita kaji lebih lanjut pada pembahasan ba'dal maghrib nanti insyaallah ta'ala. Kita sekarang dulu, istirahat dulu. InsyaAllah ta'ala dikasih kemudahan berjumpa kembali pada majelis ba'dal maghrib sampai selesai insyaallah ta'ala. Sementara cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin.